Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yulita Swanti, NPM 50256 kelas 4B Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Adapun model-model perkembangan kurikulum, yang pertama, model administrasi, yang dimana suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tinggi atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan suatu pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikan dalam pembelajaran. Secara teknis, operasional pengembangan kurikulum model administratif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim pengembangan kurikulum melalui pengembangan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi naskah akademik. Administrasi kebutuhan, melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tenaga ahli, revisi berdasarkan masukan yang diperoleh, sosialisasi, dan monitoring. Yang kedua yaitu model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom-up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tim bawah, yaitu sekolah sebagai suatu pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang diarahkan pihak sekolah atau guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan diarahkan dapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang disedia di lapangan. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang keempat, model bottom-up. Model ini menggunakan metode bootstrapping, yaitu memutuskan, menetapkan, dan implementasi. Yang kelima adalah model rogues, adalah bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat. Yang keenam, model pemecahan masalah, bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial yang dimana kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang ketujuh, Tabat introvert model. Model ini kurang cocok untuk diterapkan sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi dan kreativitas seorang guru. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip
fleksibilitas dalam perkembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tepat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Baiklah, itu saja materi tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.